Panduan singkat zakat fitrah. Sahabat, zakat fitrah merupakan bagian dari rukun Islam yang wajib ditunaikan oleh setiap muslim mukallaf dan yang ditanggung nafkahnya, baik itu laki-laki maupun perempuan, yang dilakukan di setiap bulan Ramadan sebelum dilaksanakannya salat Idul Fitri. Sebagaimana hadis yang diriwayatkan dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu berkata, "Farada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zakatal fitri sa'an min tamrin aw sa'an min sya'irin 'alal 'abdi wal hurri wadh-dzakari wal untha was-saghiri wal kabir minal muslimina wa amara biha an tuaddi qabla khurujin nas ila shalah." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mewajibkan zakat fitrah dengan 1 sa' kurma atau 1 sa' gandum bagi setiap muslim yang merdeka maupun budak laki-laki maupun perempuan, anak kecil maupun dewasa, dan zakat tersebut diperintahkan untuk dikeluarkan sebelum orang-orang keluar untuk melaksanakan salat Idul Fitri. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Sahabat, kemudian kapan waktu untuk menunaikan zakat fitrah? Zakat fitrah diwajibkan ditunaikan sebelum orang-orang melaksanakan salat Idul Fitri, sebagaimana hadis dari Ibnu Umar tadi. Menunaikan zakat fitrah juga boleh disegerakan sejak awal bulan Ramadan, dan dalam mazhab Syafi'i diwajibkannya zakat fitrah itu karena ada 2 sebab. Yang pertama puasa bulan Ramadan, dan yang kedua mendapati waktu berbuka dari berpuasa pada hari raya. Sekali lagi, zakat fitrah boleh ditunaikan sejak awal Ramadan dan paling lambat dilakukan sebelum pelaksanaan salat Idul Fitri. Dan apabila melebihi batas waktu tersebut, maka hukumnya hanya sebatas sedekah biasa dan wajib diqada. Adapun terkait penyalurannya kepada para mustahik atau penerima zakat, itu juga paling lambat dilakukan sebelum pelaksanaan salat Idul Fitri. Selanjutnya, berapa banyak besaran yang harus ditunaikan untuk zakat fitrah? Sahabat, zakat fitrah wajib ditunaikan bagi setiap jiwa yang beragama Islam, hidup pada saat bulan Ramadan dan memiliki kelebihan rezeki atau kebutuhan pokok yang mencukupi untuk malam dan hari raya Idul Fitri. Besarannya adalah beras atau makanan pokok seberat 2,5 kilo atau 3,5 liter per jiwanya. Kemudian, para ulama juga membolehkan membayar zakat fitrah dalam bentuk uang. Para ulama seperti Syekh Yusuf Al-Qaradawi membolehkan menunaikan zakat fitrah dalam bentuk uang yang setara dengan 1 sa' gandum atau kurma atau beras. Adapun nominal zakat fitrah yang ditunaikan dalam bentuk uang itu menyesuaikan dengan harga beras yang dikonsumsi saat ini. Dan untuk wilayah Jabodetabek berdasarkan SK yang dikeluarkan oleh Baznas nomor 14 tahun 2025 tentang nilai zakat fitrah dan fidyah, ditetapkan bahwa nilai zakat fitrah setara dengan uang sebesar 47.000 per jiwa, dan untuk fidyah senilai 60.000 per jiwa per hari. Selanjutnya, siapa saja yang mustahik atau yang berhak untuk menerima zakat fitrah? Dalam surah At-Taubah ayat 60 Allah berfirman, "Innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakin wal 'amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqabi wal gharimina wa fi sabilillah wa ibnis sabil." Ada 8 golongan yang berhak menerima zakat fitrah, yaitu pertama untuk orang fakir, untuk orang miskin, untuk para amil zakat, untuk para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk memerdekakan budak, untuk fisabilillah, untuk orang yang terlilit hutang, dan untuk ibnu sabil atau yang sedang dalam perjalanan. Sahabat, tentunya ada banyak sekali hikmah dari disyariatkannya kewajiban zakat fitrah. Waqi bin Al-Jarrah mengatakan, zakat fitrah untuk bulan Ramadan itu seperti sujud sahwi ketika sholat, dan zakat fitrah itu penutup kekurangan saat puasa sebagaimana sujud sahwi menutup kekurangan sholat. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu ia berkata, "Farada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zakatal fitri tuhratan lis-shaimi minal lagwi war-rafathi wa tu'matan lil masakin. Man addaha qabla as-shalah fahiya zakatun maqbulah wa man addaha ba'da as-shalah
fahiya shadaqatun minas shadaqat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mewajibkan zakat fitri untuk menyucikan orang-orang yang berpuasa dari bersenda gurau dan kata-kata keji, dan juga untuk memberikan makan orang-orang miskin. Barang siapa yang menunaikan sebelum sholat Idul Fitri, maka zakatnya diterima. Dan barang siapa yang menunaikannya setelah sholat Idul Fitri, maka itu hanya dianggap sebagai sedekah di antara berbagai sedekah lainnya. Hadits riwayat Abu Dawud dan Ibnu Majah. Sahabat, selain untuk menyucikan diri kita setelah menunaikan ibadah di bulan Ramadan, zakat fitrah juga dapat dimaknai sebagai bentuk kepedulian kita terhadap orang yang kurang mampu. Kemudian berbagi rasa kebahagiaan dan kemenangan di hari raya Idul Fitri yang dapat dirasakan oleh semua orang, termasuk masyarakat miskin yang serba kekurangan. Wallahu a'lam bishawab. Demikian yang dapat disampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.